Eits, sebelum vlog ini dimulai, gue pengen nunjukin dulu nih beberapa foto yang telah gue ambil selama di Madura, tepatnya di Pulau Raas. Baru setelah itu nanti nonton vlognya dari awal sampai akhir ya. Selamat menonton! Halo, kembali lagi di channel YouTube Tori Cetaro Super Mega Bintang. Di video kali ini gue akan berpergian nih ke luar Pulau Jawa, lebih tepatnya ke daerah Madura. Jadi di daerah Madura itu ada pulau, namanya itu Pulau Raas. Dan by the way, Pulau Raas itu juga masih termasuk bagian dari daerah Madura, teman-teman. Nah, jadi sekarang gue akan pergi nih ke Pulau Madura dan akan melihat destinasi pariwisata yang ada di sana. Dan gini gue udah rapi, udah pakai tas selempang, udah pakai jaket, sama ada beberapa tas yang akan gue bawa. Dan karena pergi nyantai aja, gue pakai celana training. Jadi seperti itu. Oke, dah. Selamat pagi semuanya. Nah, sekarang gue udah sampai nih di daerah Situbondo. Berangkat kemarin hari Kamis. Itu dari Jakarta tuh sekitar jam 11 siang, dan baru sampai sekarang pagi ini hari Jumat. Jadi perjalanan tuh kurang lebih sekitar 13 jaman lah ya, 13 jam dari Jakarta ke daerah Situbondo. Nah, sekarang ini hari Jumat, gue lagi ada di daerah Situbondo dan lagi ada di penginapan. Nginep semalam di daerah sini karena besok Sabtu pagi itu baru gue bakal berangkat ke daerah Madura, lebih tepatnya itu ke Pulau Raas. Karena di Pulau Raas itu kita yang bakal melihat dan destinasi pariwisata di sana tuh ada apa aja, seperti itu. Dan besok tuh berangkatnya gue dari apa ya namanya, pelabuhan apa gue lupa deh. Nah, berangkatnya tuh dari pelabuhan situ ke Pulau Raas. Nah, ke Pulau Raas itu naik kapal, kurang lebih itu perjalanan sekitar 5 jam di kapal sampai ke Pulau Raas itu di daerah Madura, seperti itu. Nah, rencananya hari Jumat ini kita di Situbondo mau ngapain? Mungkin akankah gue stay di hotel aja selama seharian karena memang lelah dan capek gitu ya. Jadi ya udah, kita lihat aja nanti seperti apa hari ini. Kalau misalkan bisa lihat jalan ya jalan, kalau enggak ya udah berarti on point-nya aja besok ketika di daerah Raas gitu ya, di Maduranya, seperti itu. Dan by the way, ini gue bikin video sebenarnya rada-rada tegang sih. Kenapa? Karena gue nggak ngerti itu ayam apa itu di situ tuh. Itu kan barang-barang gue tuh banyak kan. Itu tuh ayamnya gede, bukan ayam sih kayaknya ya. Itu nggak tahu itu apa. Dari tadi nyamperin gue terus beringas gitu. Ayam, bukan ayam. Ya pokoknya itulah hewan. Gue takut dia matok gitu loh. Jadi yaudah, kita lanjutin nanti keseruan apa hari ini atau mungkin langsung besok ketika di kapal. Jadi seperti apa, lihat aja nanti. Oke? Tadi tuh hewan itu tuh, nggak tahu ini hewan apa. Ayam, bukan ayam ya? Masa ayam gede banget? Tuh ini mengeresahkan teman-teman. Dia beringas sekali tadi, ngepakin sayapnya kenceng. Terus tadi tuh ada orang di sana, masa kayak diikutin gitu, dikejar, makanya gue takut. Gue mencoba iseng jalan aja gitu ke depan mencari minimarket. Gue pengen membeli beberapa cemilan tuh dari depan ke belakang. Jalanan emang sepi banget kayak gini teman-teman di daerah Situbondo. Ini dekat Pelabuhan Jangkar ya, yang besok pengen pergi. Nah, tadi tuh gue habis keluar dari penginapan sebentar nyari Indomaret. Nah, ini gue beli beberapa snack di Indomaret. Dan tadi pas lagi gue ke jalan pulang, gue menemukan ini sepertinya kereta sudah tidak terpakai. Ya iya jelas lah ya, karena ini udah tua banget gitu. Tapi ya kenapa ini tuh unik, bagi gue unik ya, karena ini tuh lokomotif kepalanya, cuman kayaknya ini zaman dulu banget gitu. Dan relnya tuh kecil banget gitu loh. Nih gue kasih unjuk ya. Nih, jadi dia tuh relnya kecil gitu loh, 1, 2 terus panjang. Tapi nggak tahu sih dulu ini bekas apa sampai ke sana tuh. Tapi rel yang dulu ini udah ketutup sama aspal. Tapi nggak tahu deh dulu ini fungsinya sebagai apa. Sekarang gue lagi ada di Pelabuhan Jangkar karena gue lagi pengen cek situasi gitu ya. Karena besok tuh hari Sabtu jam 7 pagi gue harus naik gue harus naik kapal ke Pulau Raas. Itu daerah Madura juga, nama pulaunya tuh Pulau Raas. Nah, sekarang gue lagi ada di Pelabuhan Jangkar tuh. Di sini sih panas ya, cahaya mataharinya sih panas, cuman udaranya ya gitu, angin laut, jadi kayak bukan sepoi ya, anginnya lumayan kenceng gengs, tapi ya nggak keringetan sih, cuman panas gitu, menyengat mataharinya. Nih lihat ya, tuh lihat tuh, ini tuh mataharinya tuh nyengat, tapi anginnya tuh kenceng.
Ini gue lagi naik motor, ingin menuju ke kapalnya nih. Lihat nih kapalnya tuh. Tuh kapalnya kayak gitu teman-teman. Jadi hari ini hari Sabtu dan sekarang gue pengen pergi ke Pulau Raasnya. Dan ini kapalnya, ya kapalnya nggak terlalu ini sih, maksudnya nggak terlalu besar, tapi ya pokoknya kapalnya seperti ini dan barang-barang gue udah di dalam. Nanti kita lihat pas lagi udah di tengah jalan ya, mungkin bisa diambil stock shot gambarnya laut atau tidak gitu. Itu nama kapalnya tuh apa tuh? Dharma Kartika Surabaya. Inilah kapalnya yang gue naikin. Nah di atas ini dek kapalnya, ini dek kapal ketiga, di lantai ketiga yang gue naik, yang bawahnya itu tadi lantai kedua tuh. Nah ini di atas ini tuh ada bangku dan akhirnya kapalnya jalan juga teman-teman. Ini untuk kedua kalinya gue naik kapal laut. Ini yang kedua. Yang pertama tuh dulu banget, bahkan gue lupa naik kapal. Dan ini yang kedua. Dan gue seneng banget sih naik kapal ternyata seperti ini. Tuh ini udah mulai menjauh dari dermaganya. Dan ini di lautan lepas gitu teman-teman tuh. Kapal udah jalan, sudah melaju kencang. Setelah perjalanan di lautan selama 5 jam, akhirnya sampai juga nih di Pulau Raas. Lebih tepatnya di Pelabuhan Panggung ya. Ini namanya daerah Panggung dan itu dia pelabuhannya. Akhirnya sampai juga teman-teman setelah 5 jam di atas kapal. Kalian lihat gak sih di situ lautnya tuh? Bagus banget, ini warnanya jernih banget sih, biru banget, biru laut ya kan, indah banget di sini. Terus anginnya juga kencang banget di sini, tapi anginnya juga kencang walaupun suhunya panas, tapi nggak keringetan gitu teman-teman. Oke, sekarang maaf ya, ini rambutnya berantakan karena anginnya terlalu kencang gitu. Nah sekarang gue udah sampai di Pulau Raasnya. Nah ini lautnya bisa dilihat warnanya berbeda teman-teman. Jadi seperti inilah pelabuhan di Pulau Raas. Dan gue udah sampai, barang-barang lagi dirapihkan. Dan ini pas lagi awal gue dateng ke, gue kan bukan anak pantai banget ya, maksudnya kalau liburan tuh lebih condong ke gunung atau liburan ke lebih ke tempat yang ke arah sana gitu, bukan ke tempat pantai-pantai. Cuma pas lagi gue baru ke pantai seperti ini bukan, ini tidak terhitung pantai sih, maksud gue di pinggiran laut gitu. Ini bagus banget. Wah, pesona Indonesia itu sangat beragam teman-teman ya. Ini keren banget sih. Kayak warna birunya tuh, kalian lihat di kamera nggak? Ini bagus banget gitu. Kayak apa ya? Bagus pokoknya deh. Kayak ini tuh, aduh, gue aja betah banget kalau ngeliatin ini berlama-lama di sini gitu. Jadi seperti itu deh. Dan sekarang ini kenapa gue masih ada di pinggiran pelabuhan, karena lagi mempersiapkan beberapa barang-barang yang lagi diurus. Terus baru cus jalan ke dalam pulaunya. Seperti itu. Pesona Indonesia, visit Indonesia. Di Indonesia aja semua keren. Sekarang gue udah ada di sekitaran apa ya namanya, bisa dibilang pinggiran pantai gitu ya. Dan mohon maaf ini rambutnya emang acak-acakan, di sini anginnya sangat kencang gitu. Jadinya emang tadi aja gue pakai topi, gue naik motor kencang gitu kan, topi aja terbangan karena di sini anginnya emang kencang banget gitu. Dan kenapa gue membelakangi matahari? Karena kalau misalkan lihat ke matahari, terlalu silau gitu ya. Dan gue ngomongnya agak ribet, jadi dari samping aja. Dan di situ tuh ada pulau-pulau, kalau nggak salah tuh nama pulaunya Pulau Putri deh. Nah di situ itu tuh banyak banget, bukan pulau yang kecil ini ya, tapi yang nah gitu. Mohon maaf teman-teman, gara-gara anginnya terlalu kencang, jadi audio gue kalah dengan suaranya. Jadi di sini gue dubbing aja ya, walaupun tidak sama dengan ucapan di mulut gue dalam video, tapi tidak menyurutkan dalam memberikan informasi gitu. Dan kalau kalian lihat di pulau sana itu, kalau tidak salah namanya Pulau Putri. Di sana ada beberapa nelayan itu yang membudidayakan lobster di situ teman-teman. Kurang lebih informasi yang gue sampaikan dalam video ini seperti itu ya, karena masalah audio, masalah angin yang terlalu kencang di sini, jadinya suara gue tidak terdengar sama sekali gitu jadinya. Dan banyak juga di sini tuh para beberapa nelayan yang membudidayakan lobster, ikan di pinggiran sekitar Pulau Putri itu yang tadi gue tunjuk tuh, pulau yang di sebelah sana. Seperti itu teman-teman. Tuh ada yang udah mulai ke tengah laut. Nah, tuh kayak kapal ini gitu kan. Nah mereka tuh ya gitu mencari ikan di laut. Dan
8, tapi panas banget gitu, matahari nyengat, tapi nggak keringetan dan nggak gerah karena emang anginnya kencang. Dan angin laut gimana sih? Kalian pasti tahu lah ya kalau angin laut itu kayak gimana. Jadi seperti itu. Dan di ujung sana juga, nah di ujung sana tuh pulau kecil banget. Nah ini rumah-rumah, ini nih rumah-rumah pesisir pantai, pinggir-pinggiran laut nih, rumah-rumah warga gitu. Nah itu kapal-kapal nelayannya. Beberapa warga di Pulau Raas ini juga ada yang bekerja sebagai pengumpul dari rumput laut tuh. Kalau teman-teman bisa lihat tuh yang ibu-ibu lagi narik rumput laut yang warna orange. Nah itu rumput laut teman-teman. Sekarang gue mungkin ini panas banget gitu ya, kalian bisa lihat di kamera ini panasnya seperti apa gitu kan. Gue aja sampai jaket bukan karena kedinginan ya, supaya nggak kena matahari gitu. Ini luas banget dari ujung sana ya, dari ujung sana ke ujung sana. Ini semua tuh tambak garam gitu ya. Ini tambak garam semuanya ada di sini. Terus di situ juga ada kincirnya, mungkin untuk ngelola saluran ini kali ya, airnya, drainasenya gitu, untuk mengairi per per tambak-tambak ini gitu kan, di kotak-kotakin gitu. Dan di sini panas banget ya Robun. Ini panas gitu. Ya karena lapang semua gitu. Dan sekarang udah jam 10:30 gitu. Untung kesini nggak terlalu siang, jadi makanya gue pakai topi. Tadi juga gue udah nanya sama beberapa pekerja di tambak garam ini. Katanya garam itu untuk menjadikan hasil yang bagus itu dibutuhkan waktu sekitar 20 hari gitu teman-teman, untuk menjadi garam yang bisa siap dipakai dan harus disaring dulu seperti itu. Nah itu kalau teman-teman bisa ngelihat, itu orangnya lagi kayak ngeratain gitu. Oh. Tapi di sini anginnya kenceng juga sih. Mungkin suara anginnya bocor ya, bisa kedengeran. Di pantai kedua, jadi sebenarnya di Pulau Raas ini tuh ada beberapa memang pantai gitu ya. Salah satunya kalau kalian nonton video ini dari awal, mungkin di video awal gua kedatangan itu pantai yang pertama. Terus yang gua datengin sekarang itu pantai yang kedua. Mohon maaf ya kalau suaranya kalah sama angin, karena di sini anginnya kenceng banget gitu. Jadi di pantai yang kedua gue datengin ini adalah pantai kedua di Pulau Raas. Sebenarnya di Pulau Raas ini tuh ada sih beberapa pantai. Cuman kenapa gue cuma datengin 2 pantai? Karena ini dari ujung ke ujung gitu loh. Yang dimana ujung ke ujungnya ini tuh membelah Pulau Raas gitu. Jadi dari pantai yang satunya, dari awal gue kedatangan sampai pantai yang ini, itu tuh kalau naik mobil tuh pulang pergi 2 jam. Kalau naik motor itu 4 jam, tapi itu udah pulang pergi. Dan itu dari ujung ke ujung. Yang tadi kalian lihat video sebelum ini kan gue lagi ada di tambak garam. Nah di tambak garam itu tuh kan gue sempat ngeliatin ya jalanan panjangnya. Nah itu jalanannya cuman lurus aja gitu, cuman jauh gitu loh, karena jalanannya itu ibaratnya kayak membelah Pulau Raas ini gitu jadinya. Terus dan sekarang ini gue lagi ada di pantai yang kedua. Kalau pantai yang pertama itu kan yang kedatangan. Nah kalau pantai yang kedua ini tuh lebih dihususkan kepada nelayan gitu. Nah di sini tuh dihususkan ke pantai yang di ujung sini itu nelayan. Terus di sana tuh kalian lihat nggak, kayak ada rumah, bukan rumah ya, kelihatan nggak sih nih? Nah tuh di ujung sana kecil deh, sama di sebelah sana mana-mana. Nah itu dia kalingan ya. Ya kalingan kapal. Nah itu yang ada benderanya. Lihat kan di ujung sana. Nah itu tuh tempat tempat lobster gitu. Tempat lobster yang dikandang-kandangin gitu. Nah itu di ujung sana. Nah rencananya siang ini nih gue pengen ke ujung sana, pengen makan lobsternya. Kalau bisa gitu ya. Kenapa kalau bisa? Karena di sini sedang sepi. Biasanya rame, ada orang yang emang jualnya di sana. Jadi kita kayak naik perahu. Mana ya perahunya? Perahunya kayak semacam ini yang dinaikin gitu. Oh iya, di sini juga ada ini, ada ada hutan, hutan, bukan hutan mangrove, hutan tembakau. Ada hutan tembakau. Di pulau ini juga ada hutan tembakau, tapi di hutan tembakaunya itu biasanya kalau tembakau itu kayak di rawa-rawa gitu ya. Cuman karena emang lagi surut teman-teman, jadinya tembakaunya tuh kelihatan gitu akar-akarnya. Nanti ya gue kan akan lewat sana lagi, nanti gue akan videoin ya. Dan sekarang ini kenapa mungkin anginnya gue kenceng ya, karena gue naik di sini, gue naik di apa ini namanya ya, tuh, jadi langsung bawah nih. Nah tuh, jadi di atas gitu, kayak wah anginnya kenceng banget. Lihat ini deh teman-teman, gue mencoba turun ke bawah dan ini pasirnya putih dan airnya tuh bening. Kalian bisa lihat itu airnya tuh sebening ini sampai ke sana tuh. Cuman gue pakai sepatu sih ya, pengen coba jalan ke sana, cuman ya udahlah. Dan terlalu panas juga gitu.
ini bagus tuh, bening. No, ya kan? Cene. Sekarang kita naik kapal ini untuk menuju ke sana. Nah, di sana ada lobster. Jadi kita pengen menuju ke sana. Nah, tadi kan gue tuh ada di tadi kan gue ada di sana tuh, kelihatan nggak? Nah, tadi gue ada di sana. Sekarang gue udah nyampe di sini di tempat lobsternya nih. Maaf nih, inilah penampilan gue, teman-teman. Tuh karena panas banget gitu di sini, terik gitu ya. Jadi ya gue pakai penutup tambahan kaos di sini. Dan sekarang gue ada berdiri nih di ininya, di apa namanya, di tempat lobsternya gitu. Nih ya, tadi tuh ada lobsternya tuh yang keluar gitu dari jaringnya, dari jaring situ ke sana. Tadi gue lihat tuh kecil, masih kecil. Nah ini banyak semua nih lobsternya di dalam ini gitu. Terus sampai situ-situ juga ada gitu deh. Jadi ini dan bawahnya nih tempat lobster gitu deh, keren. Wah, dan tapi ya udah, kalian nggak usah apa namanya penampilan gua kayak gini. Karena bener ini panas banget gitu. Cuman nggak apa-apa lah, inilah nih, lihat nih ya. Tuh lihat tuh. Mana bagi bebeng. Nah, sekarang gue lagi ada di tempat tembakau nih. Nah, ini semua nih tembakau nih. Ini juga tembakau, ini juga tembakau. Dan jalanan di tengah, apa ya, bisa dibilang nih jalanan di tengah tembakau ini cuman batu doang tuh. Ini tuh cuman batu, di atasnya batu kapur jalanannya. Dan ini yang membelah tanaman tembakau. Jadi di kiri kanan nih, ini di kanan tembakau, ini semua tembakau nih. Di sini juga tembakau. Jadi jalanannya ini pun buatan, pakai batu terus ditumpuk. Paling atas baru pakai batu kapur. Jadi dia agak sedikit rata lah ya. Kalau misalkan cuman pakai batu gini doang kan terlalu ini, apa sih bahasa itu, geradakan lah ya. Terlalu tidak rata gitu. Jadi di atasnya dikasih batu kapur. Ya setidaknya bisa untuk lebih rata lah. Tapi tetap aja di sini tuh motor nggak bisa gitu ya. Jadinya harus jalan kaki gitu. Jadi ini emang jalur ini dibuat emang untuk jalan kaki sih. Nah ini untuk mengarah ke pantai. Sekarang pengen ke pantai yang ketiga, jalannya ya harus menembus tembakau ini. Bukan perkebunan ya, tembakau di sisi kanan dan kiri. Lalu hanya ada jalan setapak seperti ini, buatan dari batu gitu. Jadinya seperti biasa ya, mohon maaf nih rambutnya berantakan karena di sini memang anginnya kenceng gitu ya. Dan ini yang tadi yang sudah kalian lihat, ini di kiri kanan adalah hutan tembakau dan hanya ada satu jalan setapak yang dibuat pakai batu gitu ya. Dan ini hanya bisa pejalan kaki gitu. Dan juga jadi kan kemarin kita udah ke tempat dua pantai ya. Pantai yang pertama untuk kedatangan pelabuhan, pantai yang kedua untuk yang tempat penangkaran lobster tuh yang ada keramba di sana di tengah laut. Nah sekarang pantai yang ketiga ini yang dimana tuh masyarakat Pulau Raas kalau bertransaksi jual beli ikan hasil nelayan tuh di sini gitu. Selain dari pantai yang kedua kemarin, yang terbesar kedua pantai yang untuk penjualan ikan itu di pantai yang ketiga ini yang gue datengin, yang harus melewati hutan tembakau di kiri kanan seperti itu. Setelah gue sampai di ujung jalan yang setapak kiri kanan hutan tembakau, ternyata di ujungnya ini kan ke alingan pohon-pohon ya. Ternyata ini bukan berupa pantai, tapi berupa kayak dek gitu. Nih di depan gue ini kayak berupa dek. Dan gue juga nggak tahu, soalnya sih tadi kata orang di sini ini jalanan setapak hanya untuk orang ya. Tapi ternyata FYI di sini tuh ada juga motor yang lewat. Pantesan tadi gue juga ngelihat ini jalanannya kayaknya udah dilindes motor nih gitu kan. Karena ya emang ketahuan gitu loh kalau lintasan yang udah dilewatin motor atau belum gitu kan. Dan di sini ya ternyata ada bisa untuk motor. Dan di sini ternyata bukan pantai, tapi kayak dek gitu loh, dek ada tempat. Dan di sini jual beli ikan kalau para nelayan-nelayan tuh merapatkan gitu ke si deknya ini. Nih ya gue kasih lihat. Nah ini kapal-kapalnya terus dia tuh kayak berupa dek gitu. Nih tuh. Nah di sini tuh berupa dek, cuman kecil sedikit gitu doang. Dan di sini biasanya jual beli ikannya tuh di sini teman-teman gitu. Dan udah sampai ujung itu aja tuh. Sampai ujung yang di sana. Nih sampai ujung yang batas ini. Sampai ujung batas ini doang, udah segitu doang tempat deknya. Nah, biasanya katanya kalau pagi di sini habis subuh nih, ikan banyak di sini. Bukan di sini ya, maksudnya jualan-jualannya di sini gitu.
Jadi pada berebutan, orang dari sana tuh berbondong-bondong untuk belikan di sini gitu. Nah, ini para perahu nelayannya. Itu jadinya teman-teman. Dan ini tuh ini tembakau semua nih tuh. Dari sini tembakau semua di sini. Sekarang hari ini hari Selasa, tanggal 17 Agustus tahun 2021, tepat sekali sekarang Indonesia merdeka yang ke-76 tahun. Sekarang gue masih ada di Pulau Raas, dan sekarang lagi mulu ya. Pokoknya sekarang gue lagi ada di salah satu pantai lagi, pantai yang ketiga atau keempat bisa dibilang lah ya, yang ada di Pulau Raas ini. Tepatnya itu di Batur, namanya itu Pantai Batur. Iya, Pantai Batur. Dan di Pantai Batur ini tuh luas banget dari ujung ke ujung. Nanti gue kasih unjuk ya, gue kasih lihat nih ke teman-teman semua. Dan juga ini tuh dari arus ombak di sana tuh jauh ya ke bibir pantai ini. Cuman di sini tuh nggak ada pasir pantai, jadi dia tuh langsung kayak karang. Biasanya mungkin kalau airnya ini pasang sampai sini, cuman sekarang kayaknya airnya sedang surut gitu ya. Jadi ini kelihatan karang-karang gedenya. Mungkin kalian penasaran karang-karang gede kayak gimana sih, dan emang seciamik mana tempat di Pantai Batur ini. Kalian bisa lihat 1, 2, ini dia. Luas banget dari ujung sini sampai ke ujung sana. Dan di sini anginnya kenceng seperti biasa. Mungkin kalau kalian ada suara keganggu ya, ada suara angin ya, karena di sini anginnya sangat kenceng banget gitu. Dan ini batu karang-karang gitu nih yang besar-besar. Kalau bisa ditarik kesimpulan menurut gue pribadi, karena di sini nggak ada pasir ya. Jadi sepertinya sini kalau misalkan air lautnya emang tinggi sampai sini ini ketutup gitu. Ini ketutup tuh. Kenapa? Karena di situ pertama ada perahu ya. Terus lalu yang kedua, di situ biasanya kalau ombak tuh sampai nerjang ke sini gitu kan biasanya gitu ya. Dan di sini kelihatan gitu. Dan ini kayak berunduk tek gitu loh. Ini dari yang paling tinggi, dari sini kan tinggi, turun sampai ke sana. Dan arus ombak itu di sana, ombak-ombaknya gitu. Terus ini di bawah nih langsung ke bawah gitu. Tuh ada bacanya tuh, Batur, Pantai Batur. Nah, cuman sekarang gimana caranya kita ingin ke bawah untuk foto di situ? Bisa nggak ya kira-kira? Dan di sini sih seperti dijadiin objek wisata itu pasti ya, karena di sini ada bacaan seperti ini tuh, ada Batur, ada Pantai Batur. Terus di sini juga ada kayak untuk untuk bersantai-santai. Terus ada juga beberapa spot foto di sini. Cuman spot foto di sini sepertinya tidak terawat gitu. Mungkin karena pertama jauh ya. Yang jelas itu pertama jauh dari dari pelabuhan yang ada di Pulau Raas ini. Pertama jauh, yang gue bilang kemarin itu sekitar 2 jam kalau naik mobil. Kalau naik motor sekitar 4 jam pulang pergi gitu ya. Dan gila, ini cantik, Masya Allah. Ini cantik banget gitu. Tuh anginnya kenceng gitu jadinya. Terus mungkin karena di sini terlalu jauh ya dari pelabuhan, jadi ya emang mungkin para wisatawan juga terlalu jauh. Dan di sini kan memang bisa dibilang kendaraannya tuh masyarakat biasanya menggunakan motor. Kalau nggak motor, mobil. Udah 2 aja, nggak ada kendaraan umum tuh untuk di sini gitu. Dan di sini tuh kayak di situ ada bacaan di satu tempat semesta dipisahkan orang tua, kayak gitu-gitu. Ada bacaan-bacaan kayak quote-quote gitu loh. Terus ada tempat duduk spot untuk foto, ada ayunan di sini tuh, ada beberapa di situ, 1, 2, 3 gitu. Cuman masalahnya kalau untuk turun ke bawah masih bingung caranya gimana. Apakah emang nggak bisa turun ke bawah atau seperti apa? Karena dari tadi gue juga gitu, apa bisa turun dari sana atau dari sana gitu. Karena kalau misalkan kalian search nih ya, Pantai Batur Pulau Raas gitu, itu ada orang tuh yang kesini tuh ada gitu, foto gitu. Habis itu ada yang, cuman gue tuh lihat di Google tuh ada kayak macam ayunan gitu. Ayunannya tuh deket ke pantainya gitu. Jadi seolah-olah tuh ayunan tuh kayak nyatu dengan laut, padahal ya enggak gitu. Cuman untuk spot foto. Cuman di sini gue nggak nemu. Apakah mungkin salah pantai? Karena di sini di Pulau Raas ini tuh pantai banyak, teman-teman. Beberapa pantai tuh ada gitu di pulau ini, nggak cuman 1, 2, 3, ada beberapa gitu. Dan emang gue tidak bisa mengunjungi semuanya juga. Kenapa? Karena dari satu pantai ke satu pantai lainnya itu cukup jauh jaraknya gitu. Jadi seperti inilah indahnya Indonesia di Pulau Raas, tepatnya di Pantai Batur.
sekarang gue udah, tadi kan gue, kalau kalian perhatiin kan gue tadi ada di atas itu ya, ada di atas tebing situ kan yang untuk foto tadi. Sekarang gue udah turun ke bawah. Turun ke bawah ini sendiri ya. Agak sulit tadi gue kesana, walaupun itu kelihatannya bisa diinjek, tapi itu tetap berair juga teman-teman. Masalah di sini gue menggunakan sepatu. Salah juga sih pakai sepatu ke sini, cuman ya nggak mungkin juga untuk balik pakai sendal lagi gitu kan, karena jauh 2 jam untuk ke sini gitu. Dan di sini gue pengen rencananya ke situ sih, pengen lihat yang airnya. Cuman memang jalannya harus pilih-pilih gitu, tidak bisa asal jalan karena tuh ada air kayak gini. Jadi kita harus pilih-pilih tuh yang jalannya memang kering gitu. Dan ya, wah, masih ada sampai ujung sana ternyata. Tuh, kalian bisa lihat. Gitu. Nah, tuh sampai ujung sana. Ini dari ujung sana terus sampai ke sana. Tuh kan. Wah. Memang kalau Indonesia tuh dieksplor karena habis ya, teman-teman gitu. Ada, selalu ada aja, selalu ada gitu. Nah, sekarang gue bingung nih lewat mana. Salah jalan kayaknya, harusnya ke situ. Ke sini ini air semua. Seperti ke sini, salah jalan harusnya. Gitu jadinya. Nah, di depan sana itu air laut nih. Oh, cantik banget ya. Kalian bisa lihat di sana tuh. Wow. Masya Allah. Keren. Nah, akhirnya sekarang gue udah di ujung juga ya. Ini di ujung dari perbatasan. Sebenarnya bisa sih ke sana, cuman harus lepas sepatu. Sepertinya agak ribet gitu. Pengen ke sana lagi, ke air gitu. Wah, dan ini jaraknya jauh banget. Tuh, dari ujung sana ke ujung sini. Oke, sekian video bersama Torik Cetar. Kita mempromosikan destinasi pariwisata di Pulau Raas ini, di daerah Madura juga, di Pulau Raas. Dan sudah selesai video kali ini, terima kasih banyak. Itu dia kapal gua menuju Pulau Datang. Ini dia kapalnya yang kemarin kalian lihat, yang gua naik kapalnya, dan ini kapal udah datang dan gue pulang hari ini. Oke, jadi terima sekali lagi menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube ini. Oke?